clicking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive them when I kiss them. If you want some loving, just let me know. Satu mobil berapa lama? Production time sih Ya. average 1 tahun ya. 1 tahun. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rizwan. Untuk sekarang gue masih di IMS 2022. Ini gue lagi ada di booth yang sangat menyita perhatian gue. Di boothnya Tuxedo Studio. Kenapa? Kalian bisa lihat belakang gue. Yang mobil ini bikinan tangan teman-teman, alias handmade dari Tuxedo Studio. Lu penasaran dong, ngeliat mobil ini di jalan lain udah nggak pernah lagi. Sekarang ini ada beberapa dah. Ternyata buatan tangan dari Tuxedo Studio. Kita akan ngobrol bersama Mas Gusti dari Tuxedo Studio untuk mengenai tentang apa sih, dari mana startnya Mas Gusti ini bisa bikin bangun mobil seperti ini. Terus berapa lama dan harganya berapa mobil ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita juga dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terus jangan kemana, tonton videonya akan ada keseruan lain tentang obrolan kita dengan Mas Gusti. Karena teman-teman, ini awalnya dari kayu, terus pakai plat aluminium dan jadi mobil. Nanti kita penjelasannya akan kita dengar dari Mas Gusti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Nah teman-teman, kita lagi di Tuxedo Studio. Modif mobil yang kekinian. Kebetulan kita lagi bareng sama ownernya. Sama teman-teman. Iya, ini kita yang ngerjain semua. Mas anak yang jaga di sini tuh yang ngerjain. Oh gitu. Ini tuh kita tuh yang bikin mobil, kita tuh yang bangun stand, kita yang jaga stand, besok kita yang bongkar stand. Wah, multitasking. Nah, ini tadi yang nawarin minum. Jadi ini kan sepupu saya. Kalau gitu, kita Belum Mas. Ya, itu apa namanya? Ya, itu aslinya barista. Ah. Sekarang tukang aluminium paling jago. Aluminium. Mas Rizal. Mas Kalau Gusti. mau tanya las aluminium jangan tanya saya. Nah, Mas Gusti mau nanya dong. Ini si Tuxedo Studio ini awal mulanya dari tahun berapa Mas? As a company, sebagai sebuah perusahaan, dan nama Tuxedo itu sendiri itu baru ada di tahun 2020. 2020. Kita tuh baru ada, intinya baru kita memutuskan, oke, ini bisa jadi bisnis. Itu tuh 2020. Sebelumnya as a hobby, as a builder ya, belajar. Iya. Dari 2015, 2016. Oh, dari 2016. Kita udah mulai ngerjain yang speedster. Oh, speedster yang itu. Speedster yang biru itu tipe 0. Tipe 0 itu awal mula dari 2016. Itu yang makanya itu paling lama bisa 3 tahunan lah. 2016. Iya, 2016 kan. 3 tahunan, 4 tahunan. Tuh, makanya itu nggak dijual. Karena nilai historiknya besar. Nah, ini menarik banget dari Tuxedo Studio, teman-teman. Ini semuanya handmade. Dari pertama kali dari kayu dulu ya Mas ya? Kayu, ya pertama cetakannya ya Mas ya? Ya, harus ada blueprint. Blueprint kita proyeksikan ke 3 dimensi. Dari 3 dimensi kita bikin namanya wooden box. Oke. Cetakan kayu itu mal positif lah. Itu mal positifnya. Dari mal positif itu kita harus bikin yang namanya mal negatif. Bentuknya ya ini steel wire frame ini. Nih bentuknya negatif ya, steel wire frame. Itu kita bisa bikin panel per panel, body panelnya. Oke. Gitu. Kan nggak ada mobil yang tiba-tiba langsung jadi cetak jebret itu nggak ada. Kita tetap harus panel per panel. Iya. Mas Gusti, pertanyaan paling awam. Mas Gusti menghabiskan berapa lama untuk, misalnya kita order nih satu mobil, berapa lama? Production time sih ya average 1 tahun ya. 1 tahun? 1 tahun average maksimal. Lah ya cepet dong. Average 1 tahun. Tapi production time dan waiting list itu 2 hal yang berbeda. Oh iya. Tapi kan production time-nya, waktu produksinya kan yang dipanggil nama orang gitu. 1 tahun Mas. 1 tahun. Canggih loh, cepet loh. Sebenarnya kalau 356 karena kita udah hafal, itu bisa mungkin 7 sampai 8 bulan. Kalau 356 karena itu kayak apa ya? 356 itu kita udah bisa ngelepas banget ke anak-anak. Oh ya, oke. Jadi kalau misalnya sekarang saya nelpon nih,
ini kayaknya kita kurang stok 356 bikinin. Nah, gitu. Udah bisa gitu. Udah kayak bikin kue ya. Nggak bisa start nih bikin. Kayak GoFood. Kalau bisa delivery itu kan. Berarti nih teman-teman kalau mau bikin mobil dari ground up, dari kayak seperti 356 yang di sana, itu cuma butuh waktu maksimal 1 tahun ya Mas ya. Maksimal 1 tahun. Keren loh. Iya. Udah ada malnya. Iya, gue penasaran sebenarnya dari awal ngelihat dari Instagram Mas. Waktu itu Mas masuk pameran terus ini apa ya, waktu pas lewat sini ini nih kebetulan ketemu sama Mas Gustinya nih dari Tuxedo Studio. Nah, si mobilnya ajib. Dari nol nih Mas, kayak misalnya nih kayak Guling. Nah, dari nol sampai ke jadinya. Sebenarnya sih ya ini ya gini sih, sebenarnya mau nggak mau ini kan karya seni ya. Iya. Jadi kita technically kita nggak bisa mastiin lah sebenarnya gitu. Kayak Gullwing ini mungkin udah 1,5 tahun ya mungkin ya, yang pertama ya, karena kan itu, dan tapi kebetulan dia juga yang paling sulit itu loh, paling sulit dalam artian ya teknisnya lah segala macam, dari bodinya, dari nyetel pintunya aja kita 6 bulan. Nyetel doang tuh nyetel Mas. pintu yang kebuka ini itu kita tuh bisa take time bener sampai sempurna. Dup, itu 6 bulan. Pintu itu sampai sempurna. Pintu itu emang ribet, paling ribet sih. Kita pengalaman salah satu item yang kita paling ya bisa dibilang hampir frustasi pasti pintu. Pasti pintu. Tapi itu kan 1,5 tahun dari nol. 2000 GT Toyota itu kita juga sama-sama dari nol. Tapi ya setahun selesai. Itu kita ingat, kita tuh awalnya tuh belum ada plan mau bikin ini dulu. Tapi kita tahu itu bisa. Terus ada klien datang nih, gue siap bayar berapapun lah kasarnya gitu. Gue siap DP lah, lu minta DP berapa gitu kan. Gua siap DP, terus kayak ya udah deh. Itu kan maksudnya kita coba gitu tengah tahun lalu. Ya paling ini jadi kira-kira Agustus. 2000 GT ini Agustus udah jadi ini. Iya, tahun ini 2000 GT. Jadi Agustus. Jadi memang ya ini kesulitannya memang lebih rendah juga dari Galway. Ya. Ya mungkin nanti si Gullwingnya di launching di Elite Showcase kita. Ini harus saya yang punya itu. Tapi benar sih, jadi sebenarnya kita juga tujuan kita nih Mas nih, sebenarnya mau nunjukin industri otomotif di Indonesia ini sudah maju gitu loh. Ini sekarang ini nggak bisa dipandang sebelah mata nih bikin mobil sedetail ini handmade. Iya nggak sih? Iya. Jadi waktu pas ngeliat sini tuh makanya penasaran banget ngobrol sama Mas Gusti gara-gara itu. Penasaran ngeliat gimana step-stepnya seperti apa, terus makanya tadi nanyain mesin kan Mas, karena mungkin banyak orang yang kayak nanyain, gue mau mesin dong, bener juga sih ternyata Mas Gusti ya. Kalau mesin jadi teman-teman itu dari Tuxedo Studio itu udah masangin duluan mesinnya. Setelah mau upgrade terserah. Setelah mau upgrade ya terserah, tapi dari Tuxedo Studionya sendiri sudah ada SOP-nya kali ya, ngomongnya ya Mas ya, ya standarnya ya. Ya kalau di Jepang ada Nakai, ada Kato, di Indonesia ada Mas Gusti. Dan itu keren. Jadi waktu pas gue Nakai juga bingung, aduh ini gimana gitu. Kayak gini kata, gue cuma fender lagi terus bikin nih. Dia kan Nakai cuma motong-motong doang, dia bikin. Bisa ditelepon gini, gue bisa dong minta bikinin fender kalau mau distandarin ya nanti. Bisa ya? Iya nggak? Masih bikin the whole car-nya. Iya. Gitu. Iya sih. Nakai kok ada, wah Mas Gusti di Indonesia nih bikin fender belakangnya hilang kan. Kalau mau distandarin gimana ya? Beli mahal lagi. Itu bicara Mas. Di luar negeri ada ya kayak ada Singer gitu. Ya, kan. Singer Ternyata dia dari Indonesia tuh bikin dari nol dan ya menurut gue udah perfect ya. Iya. Perfect banget. Singer ya. Soalnya bikin mobil klasiknya susah loh Bang. Oh iya. Iya kan? Oh ya Mas setahun. Bikin mobil baru ya setahun gitu. Jangankan udah kasih gini, yang restorasi aja ribet. Iya, maksud gue itu. Apalagi yang restorasi aja kadang-kadang setahunnya lebih. Mas Gusti bikin dari nol setahun. Iya. Handmade. Ketok-ketok doang sih tadi gue lihat tuh ya ketok-ketok gitu. Iya, udah itu. Sebenarnya yang ribet tuh gini Mas, ada juga kalau spare part ya, kita restorasi mobil klasik, spare part itu bisa datangnya 5-6 bulan. Saya pernah order karet Impala, itu salah lagi. Harusnya buat 4 pintu, jadi 2 pintu yang datang. Udah harganya mahal, hampir 40 juta ya kan. Yang datang 2 pintu.
Nangis lu lu. custom. Nah. Custom lagi, lu suruh custom 2 pintu. Lu bahaya di 2 pintu biar kaca kepake. Gila. Kalau spare part nggak bisa dihindari sih, emang lama sih. Kayak yang Gullwing ini emang saya akuin juga lama banget. Gullwing ini lama. Yang 356 kebetulan saya lumayan oke lah, lumayan cepat lah. Lumayan tetap. Ya nggak tahu ya, mungkin saya itu nggak kerasa gara-gara kan saya sambil bikin. Mungkin kalau masa sambil nunggu ya kerasa. Kayak saya Gini habis itu gini, ngapain lagi ya karena belum Iya, ada iya. lagi. Nah, mau tahu nih Mas, yang menurut Mas Gusti buatan Mas yang perfect banget, yang Mas benar-benar wah nih, ini adalah masterpiece gua nih. Waduh. Yang mana nih Mas? Kalau masterpiece, kalau saya ditanya masterpiece gua yang mana ya? Saya mobil selanjutnya. Selalu. Pasti akan selalu lebih bagus. Karena dia kita handmade. Bukan robot. Kalau robot ya sama. Iya. Masa kalau pakai industri, pabrikan pasti sama. Kalau handmade misalnya nih, saya pasti akan jujur, biru ini kenapa nggak saya jual? Yang pertama ada nilai historis, yang kedua ya belum layak jual. Karena dia yang pertama, ketok aja biru sama yang apa? Yang stone grey. Nggak bisa dibohongin, pasti stone grey jauh lebih top. Dia yang ketiga. Gitu kan. Bayangin yang ke-10 nanti. Trialnya Bagaimana terus sama saya. Iya, pasti belajar akan tadi. terus namanya karya tangan udah, saya juga nggak bisa bohong lah, pasti ada berbeda, itu pasti ada gitu. Jadi kayak misalnya Spider nih ya, sekarang bagi kalau kita ngeliat pasti paling bagus kan dulu, wah top banget tuh, beda, fresh, baru. Melihat nanti Spider yang ketiga atau yang kedua pasti lebih bagus gitu kan, pasti udah nggak bisa dibohongin gitu. Jadi saat ditanya ya di luar, kalau ngomongin bukan di luar harga ya, Iya. dan ditanya mana yang paling bagus pasti yang selanjutnya. Itu udah pasti. Iya. Orang sendiri. Iya, itu dia. Sebenarnya ada satu rahasia lagi. Kalau pengen bikin kayak gini, saran gua pindah ke Bali. Kenapa Mas? Udah percaya dah, pindah ke Bali. Udah pasti beda ntar. Karyanya beda. Kalau sekarang masih di Jakarta nih, Suasananya atau apa ya? suasana jelas, itu udah fix. Kerja itu udah kayak liburan. Iya. Udah jelas maksudnya. Gitu maksudnya. Dan yang kedua ya, orang-orangnya, SDM-nya ya. SDM-nya gitu ya udah, maksud saya ya apa ya, SDM-nya anak-anak Bali itu kan udah terlatih semuanya tuh pilih karya seni mereka itu dari kecil di kampungnya, di desanya itu pas udah namanya bikin ogoh-ogoh, karya seni segala macam. Jadi beda sentuhannya, kesabarannya itu udah beda, dan yang lain-lain lah. Klien juga kalau datang ke sana ya udah kayak liburan gitu kan. Maksudnya saya punya workshop misalnya di video tuh, workshop kayak gitu ya, paling kalau di sini saya udah dapatnya di Karawang kayak gitu, di Cikarang. Di sana saya 5 menit dari Sanur. 5 menit dari Sanur, seberang gua pantai. Waduh. Kan? Benar-benar nikmatin kerjaan Iya. sambil itu ya Mas, refreshing Oh, ini ya. workshopnya Mas. Iya, itu workshop, itu ada video mobil lagi jalan di Bali. Kayak gitu Bali kita. Iya. Tuh. Apalagi kayak kalau gue kerjain mobil di Bali pas sunset aja ya. Nah, Makanya akhirnya tadi Mas Gusti ngomong setahun, lu bisa 7 tahun kelarnya. Setiap sunset doang, sunset selesai udah. Malaman dikit gelap ya. Jadi ya, dan banyak lah. Jadi gua tuh selalu apa ya, ngomong kalau Tuxedo ini nggak jadi kalau nggak ada Bali. Gitu guys, ada banyak banget yang diberikan Bali buat kita dari SDM. Intangible-nya banyak yang nggak bisa gue jelasin. Misalnya gue suruh bisnis proposal nih, kenapa harus di Bali? Paling gue nulis percayalah. Wis percaya lah. Satu hal yang baru juga Mas, tadi kan Mas cerita Bapak pelukis, Mas yang bikin film. Nah ini agak-agak bingung juga tuh misalnya ke otomotif nih, kan nyebrangnya jauh banget ya. Nah, gitu kan. Ya sebenarnya sih pertama sih ya kalau mobil cowok pasti rata-rata kendaraan itu kan udah Mainan. istri kedua, bisa jadi istri pertama lah. Ya. Kendaraan. Bodoh amat. Ya itu kalau itu udah jelas ya, maksudnya basic. Tapi yang kedua ya mobil-mobil ini kan kenapa kita pilih? Ya kenapa nilainya begitu besar? Satu, mereka itu punya story ini dalam artian mereka itu pasti pernah menang balapan. Semua ini tuh mobil balap. Mereka itu udah pasti menang balapan, performance-nya pasti jelas bagus. Jadi banyak yang bisa kita pelajari. Dan yang kedua, kenapa harganya masih tinggi? Karena desainnya bagus banget. Iya. Secara artistik gitu kayak, aduh, belum ada lah sampai sekarang yang kayak mobil-mobil ini ya. Iya. Maksud saya itu belum nemu sih
Ya kayak performance pasti ya upgrade banyak lah. Cuman kan nilainya nggak tahu, kita lihat 50 tahun lagi masih nggak ada mobil-mobil yang sekarang. Nah sama ini satu terakhir Mas, ada nggak orang luar yang mau order ke Mas Gusti ini? Oh, yang kita ditawari untuk ekspor, untuk kerjasama itu banyak. Ada dari Australia, Amerika, Spanyol, terakhir ada Singapura. Tapi kita belum merambah ke arah sana. Yang pertama karena yang di sini nanganin klien di Indonesia aja masih ya. Dan yang kedua, ya kita masih mau fokus ke pemantapan gitu lah ya. So, there is still so much to learn. Ya kasarannya gue baru bikin 4 gitu. Terus gue yang jadi ya, maksud gue kayak ya masih banyak yang perlu kita pelajari. Sehingga kita siap entah ekspor atau apa. Tapi antusias dari mereka dari luar negeri udah ini Mas ya? Oh iya, terutama karena yang membuat recreate this cars, mobil-mobil ini dengan aluminium mungkin bisa ditunjang. Biasa kan yang banyak fiber, fiber terus ya steel mungkin ada, tapi yang aluminium memang nggak banyak. Jadi memang kita ada penawar untuk bikin kit car-nya atau apanya aja dari aluminium. Ya mungkin itu sih. Kenapa pilih aluminium Mas? Ya karena ini kan mobil-mobil yang seperti saya jelaskan tadi. Mobil-mobil ini kan sebenarnya awalnya memang buat balapan. Habis balapan baru di mass market kan. Mass market yang balapan ya aluminium. Pasti biasanya pasti itu lebih mahal. Ya karena kita nge-recreate ya nggak usah nanggung. Maksudnya nggak usah nanggung fiber atau steel aja. Jadi kayak rata-rata mobil ini nggak ada yang nyampe 1 ton berat. Rata-rata semua yang speedster ini kemarin saya timbang itu sekitar 600-an. 400 kilo cuma beratnya gitu. Jadi udah nggak bisa naik mobil ini, nggak ngebut, nggak bisa. Naik mobil ini pelan ya kayak naik angkot. Angkot nggak ada atapnya, getar semua, suara mesin kedengeran ya kayak oplet. Harus ngebut. Kalau nggak ngebut ya makanya paling enak di Bali. Makanya itu ya Mas, itu juga mendukung tuh ya. Iya. Buat menikmati mobilnya. Coba kita dikasih test drive di Kalimalang. Cemong Mas. Pas balik cemong gini ya. Gak ada yang salah ya. Oh iya. Biasanya di test drive Kintamani. Oh iya. Waduh. Enak. Tolnya itu sekanan kiri laut. Bagus sih. Di kita kan kanan kiri mobil. Nggak jalan lagi. Iya nggak jalan lagi. Jalan lagi. Nah wes, terima kasih banyak ya Mas Gusti buat infonya. Terus mudah-mudahan kita bisa main ke Bali kali ya. Iya. Mau ngeliat workshopnya. Iya, datang aja, kita sama sekali nggak tertutup. Ya bener datang ke Bali, datang kayak gini suasananya. Masuk aja, yang penting ngomong ada kita di tempat, datang masuk. Siap. Santai dong. Seru. Oke. Terima kasih Mas Gusti. Terima kasih. Thank you. Kita foto bareng ya terus ya. Siap. Nah gimana tonton? Seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Mas Gusti dari Tuxedo Studio. Ternyata nih semuanya itu dari nol, handmade, dan gua restorasi aja bisa lebih lama dibanding itu teman-teman. Nah, ini mau dari nol sekitar waktu setahun. Harganya bisa menyesuaikan ya teman-teman ya, karena kalian lihat nih di belakang nih ini perfect banget sih, gila, top. Dan mudah-mudahan aja nih banyak nanti orang-orang Indonesia yang bisa bikin mobil seperti ini. Dan kita juga mengharapkan kehadiran Tuxedo Studio ini di Ellie Showcase 2022. Mudah-mudahan kalian bisa lihat langsung di Ellie Showcase 2022. Dan ini yang belakang ini nih, Mercy Gullwing. Katanya sih mudah-mudahan akan jadi di bulan-bulan itu. Tapi kita nggak tahu karena tergantung ownernya katanya. Jadi nanti kita akan tunggu aja. Support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.